Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 23 Oktober 2024. Kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen sore hari ini menyoal buntut tunjuk Irwan Adnan jadi PJ Sekda Kota Makassar. PJ Gubernur Sulawesi Selatan dilaporkan ke Bawaslu. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Erlan Kota Makassar. Selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Tio. Baik, boleh disampaikan update terbaru mengenai dilaporkannya PJ Gubernur Sulawesi Selatan ke Bawaslu seperti apa efeknya dan juga latar belakangnya? Silakan. Baik rekan Tio, selamat sore Tribuners di mana Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa benar yang disampaikan oleh Saudara Tio bahwa tim hukum dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 Dani Pomanto dan Asar Arsyad telah melaporkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan ke Badan Pengawas Pemilu atau Gakumdu Sulawesi Selatan pada Selasa 22 Oktober 2024 kemarin. Laporan ini berkaitan dengan penunjukan Irwan Adnan alias uh, Irwan sebagai PJ Sekretaris Daerah Kota Makassar. Sebelumnya penunjukan Irwan Adnan memang sebagai sekda tercantum dalam SK keputusan eh, Gubernur Sulawesi Selatan. SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2024. Olehnya, Ketua Tim Hukum Dani Asar Ahmad Rianto menjelaskan alasan dibalik pelaporan ini. Ia menjelaskan bahwa penunjukan Irwan Adnan ini dianggap sangat bermasalah karena terafiliasi dengan partai politik dan memang Irwan Adnan sekaligus Sekda Kota Makassar saat ini sebelumnya berstatus sebagai bakal calon wali kota Makassar pada Pilwali Makassar 2024. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk mengurungkan niat untuk mencalonkan kembali dan kembali fokus sebagai berstatus sebagai ASN. Dan juga selain itu tim hukum dan Yasar juga menyoroti bahwa Irwan Adnan sebelumnya telah mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara. Hal itu ketika maju sebagai bakal calon kemarin, namun lagi-lagi Irwan Adnan ini memutuskan untuk tidak mengikuti kontestasi politik pesta demokrasi 5 tahunan. Dan lebih lanjut, Ahmad Rianto menjelaskan bahwa Irwan Adnan ini telah menyatakan atau terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati di Pilgub Sulsel. Eh, Kata Ahmad Rianto bahwa dukungan ini diumumkan pada September 2024 lalu melalui relawannya atau mengarahkan langsung relawannya atau pendukungnya yang mengatasnamakan relawan Pakin Taki, di mana relawan Irwan Adnan itu dituding berafiliasi sebagai pendukung pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi. Bahkan mobilisasi dukungan relawan Pakintaki dialihkan langsung baik di Pilgub Sulsel maupun di Pilwali Makassar, yakni pasangan nomor urut 2, pasangan yang dituding pasangan Andi Seto dan Ibu Reski. Kemudian juga tim hukum ini menilai bahwa penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Makassar diduga bertujuan untuk menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Hal ini menjadi sorotan dari tim hukum dari Danyasar dalam konteks politik menjelang pemilihan gubernur pada 27 November 2024.
Jadi Oke, terpisah. rekan uh, Erlan. pe- Baik, Ya, rekan rekan Erlan, Tio. mungkin kita sedikit runut ke belakang tadi dari penjelasan rekan Erlan bahwa penunjukan PC Sekda Kota Makassar saat ini adalah ditempati oleh Irwan Adnan. Lantas mungkin adakah informasi mengenai hal tersebut? Apa yang menjadi latar belakang penunjukan Irwan Adnan sebagai PC Sekda Kota Makassar? Sehingga mungkin tidak ada asumsi yang negatif yang hadir. Kira-kira sudah ada informasi mengenai Baik, hal tersebut? baik. Kami juga sudah mendapat informasi atau wawancara langsung dari Pak PJ Gubernur Sulawesi Selatan tadi. eh, Pak PJ Gubernur Prof. Sudan Arif Farullah membantah adanya tudingan cawe-cawe di eh, eh, kontestasi Pilkada 2024. Dirinya menegaskan bahwa apa yang menjadi keputusan untuk menurunkan SK eh, terhadap Irwan Adnan itu ada sesuai dengan regulasi yang ada. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada kepentingan di balik eh, dilantiknya Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Kota Makassar. Rekan, Rekan Tio. baik, rekan Erlan mungkin itulah tadi konfirmasi dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lantas Ya. dari penyidik Gakumdu Sulawesi Selatan sendiri, apa yang menjadi tanggapan mereka mengenai laporan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 1? Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa selain PJ Gubernur Sulsel ada beberapa nama yang juga rupanya dilaporkan oleh tim hukum Dani Asar. Yang pertama itu PJ Gubernur Sulsel, kemudian Irwan Adnan, ketiga juga dari pasangan atau calon wakil gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, dan juga PJ Wali Kota Makassar ikut terseret dalam pelaporan dari tim Dani Asar. Hal ini pun dibenarkan langsung oleh tim penyidik Gakumdu Sulawesi Selatan, dalam hal ini Rahmat Hidayat, usai menerima laporan dari tim hukum dan Nasar. Dia membenarkan bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilayangkan oleh tim Dani Asar telah diterimanya secara langsung, diberikan secara langsung di kantor Bawaslu Jalan APP Tarani Makassar. Rekan Pio. Iya, baik. Rekan Erlan mungkin untuk lebih memastikan informasi ini, lantas dari tim hukum pasangan dia yang telah melakukan laporan, seperti apa materi laporan yang diterima oleh Gakumdu Sulawesi Selatan, dan tentunya mengenai pasal dalam undang-undang, pasal berapa yang dianggap dilanggar oleh beberapa terlapor? Baik, sesuai yang disampaikan atau diserahkan ke Sentral Kumdu, ada beberapa materi atau bukti yang diserahkan. Pertama itu adalah sebaran SK penunjukan Ridwan Adnan sebagai PJ Kota Makassar, dan juga SK pelantikan yang dilantik langsung oleh PJS Wali Kota Makassar. Dan juga terkait dengan calon wakil gubernur yang juga dilapor ini, laporannya itu dalam bentuk berita ya. Jadi bukti yang diberikan itu dari link berita, kemudian diserahkan ke sentra Gakumdu. Selanjutnya Untuk apa? Pak Baik, iya, silakan. untuk PJ Gubernur, alasan dibalik dilaporkannya itu buktinya mengenai SK penunjukan Irwan Adnan sebagai PJ Sekda Makassar. Baik. Rekan Erlan, lantas langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bawaslu Sulsel terkait laporan yang diajukan oleh tim hukum dia, kira-kira seperti apa? Ada informasi lebih lanjut? Baik, baik. Berdasarkan penjelasan dari penyidik Gakumdu Bawaslu Sulsel, bahwa materi yang diterimanya menyebutkan bahwa adanya pelantikan pejabat tanpa melalui prosedur yang diatur dalam pasal Undang-Undang Pemilihan
atau pemilu. Hal ini saat ini Sentra Megakumdu masih menyelidiki terkait benar atau tidaknya terkait laporan yang diajukan oleh pihak paslon nomor urut 1. Dalam 1 atau 2 hari ini pihak Gakumdu akan mengumumkan atau mengumpulkan bukti maupun memanggil pihak-pihak yang berkaitan jika dibutuhkannya. Berarti saat ini status dari laporan tim hukum pasangan dia atau calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 hari ini statusnya saat ini seperti apa? Apakah sudah ada penindakan atau masih di ambang tidak jelas? Baik, jadi kami sempat wawancara langsung dengan pihak penyidik bahwa pihaknya membutuhkan waktu 1 atau 2 hari. Kemudian setelah itu mereka akan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil. Apabila penyelidikan tersebut belum selesai, maka akan ditambah waktunya. Rekan Tio. Terima kasih rekan Erlan informasinya. Kami menunggu update terbaru mengenai topik hari ini dan tentunya selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Ketua Tim Hukum Dhani Asar Ahmad Rianto, juga statement dari penyidik Gakumdu Rahmat Hidayat. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, bisa mungkin dijelaskan terkait laporan dari pihak hari ini. Ya, benar bahwa hari ini kita sudah terima laporan, tim Sentra Gakumdu tadi sudah terima laporan dari tim hukum pasangan calon nomor urut 1 yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dengan 4 terlapor, yaitu PJ Group, PJ Wali Kota, Sekda, dan pasangan calon nomor urut 2. Dari materi laporannya adanya dugaan pelantikan pejabat yang tanpa melalui prosedur yang diatur dalam pasal 71. Makanya nanti sesuai dengan perbawaslu kita lakukan dulu kajian awal, mungkin paling lambat besok baru ada putusannya apakah ditindaklanjuti atau tidak. Apakah semuanya itu akan dipanggil nanti? Tergantung besok kita lakukan kajian awal dulu untuk syarat keterpenuhan syarat formil materi berikut dengan uraian peristiwa dan uraian peristiwa yang mengakibatkan adanya akibat hukum. Kita lihat seperti itu. Pak, terpisah tadi malam ada katanya saksi yang diperiksa SUM, itu memang dibolehkan? Oh, bisa. Jadi dalam peraturan Bawaslu sepanjang diatur, sepanjang ada hal-hal ada keadaan tertentu bisa dilakukan pemeriksaan secara SUM. Tadi Kak, dari pihak 002 katanya Bawaslu ini pilih kasih ya, gimana Pak? Untuk sementara kita tidak bisa berkomentar seperti itu karena memang semua yang kita tangani kita sudah anggap sebagai sesuai dengan ketentuan yang mengatur terkait peraturan kita. Alasan paslonnya memang? Ya, alasannya kenapa tidak bisa hadir Kak? Alasannya karena beliau berada di luar provinsi. Oh. Di luar provinsi? Iya, Jakarta. Di Jakarta. Nanti baik sama nanti. Presiden. Iya. Ya, baik. Perkembangan laporan nanti dicek saja di papan pengumuman kami. Semua sudah kami jelaskan di situ statusnya. Dan memang ada beberapa laporan yang dari karena memang kita di peraturan Bawaslu ada kajian awal, memang sudah kita. Tadi tim pelapor ada bukti yang dilaporkan juga disampaikan. Ada beberapa bukti, link berita, kemudian foto baliho, kemudian foto link pelantikan, link berita pelantikan. Yang tadi yang dikatakan dia sekarang dia tersangka. Dari provinsi kita ada tangani 2 yang mulai sidik, yang sudah ditetapkan tersangka itu laporan register 02, register 01, tersangka adalah kepala UPT Samsul Makassar.
Ini tim kuasa hukum dia itu melaporkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini karena menunjuk PJ Sekda Kota Makassar itu adalah orang yang terafiliasi dengan partai politik. Kemudian kedua adalah dia orang yang sudah mengundurkan diri, dan yang paling pasti adalah dia sudah menyatakan dukungan kepada paslon 02, yang mana kemudian PJ Gubernur itu menunjuk dan melantik dia menjadi menunjuk dia menjadi PJ Sekda Kota Makassar. Itu yang pertama yang kami laporkan. Yang kedua kami laporkan juga adalah PJ Wali Kota Makassar karena mengusulkan dan melantik orang yang artinya yang sama, yang terafiliasi ya dengan mendukung paslon 02. Kemudian ketiga kami laporkan juga adalah PJ Sekda terkait mengenai tentang tagline-nya yang taking di mana-mana, ya kan, kemudian yang menyatakan dukungan baik di wali kota maupun di gubernur. Di wali kota itu dia mendukung paslon Seto ya, kemudian di gubernur dia mendukung paslon 02, dan itu nyata dan real, itu ada di mana-mana. Dan kemudian kami melaporkan paslon 02 dalam hal ini Ibu Fatmawati Rusdi. Berarti dua laporan ini ada. Ya, kenapa? Jadi alasan kami melaporkan ke 4 orang ini karena kami melihat adalah pelantikan PJ Sekda Kota Makassar ini adalah upaya untuk bagaimana menguntungkan paslon 02 itu dalam perhelatan pilkada di 2024 ini. Karena menurut kami PJ Sekda yang diangkat itu menguntungkan paslon 02 karena dia sudah menyatakan dirinya itu pada tanggal 24 September kalau tidak salah, di bulan September 2024 itu sudah menyatakan dukungannya relawan Pakintaki itu mendukung paslon 02 dalam hal ini, dan itu kejadiannya terjadi di Menara Nasdem, Jalan Metro Tanjung Bunga. Makanya kemudian kami melaporkan hal ini ke Bawaslu Sulawesi Selatan. Kalau khusus untuk Fatmawati, Pak. Iya. Yes. Iya. Hadir juga, Pak. Karena dia adalah orang yang diuntungkan. Dia orang yang diuntungkan daripada pelantikan PJ Sekda Kota Makassar ini. Waktu di menara. Ya. Jadi bukti-bukti yang kami serahkan itu adalah gambar pertama itu adalah banner, kemudian baliho, kemudian bando di jalanan yang ukurannya besar-besar, dan kemudian papan board yang ada. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Rabu 23 Oktober 2024. Tribuners, tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jiretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.